Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat iman. Tak lupa kita haturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat ini kita diberikan petunjuk yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, bahwa Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Lalu pertanyaannya, petunjuk untuk apa? Para ulama menyebutkan paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah petunjuk tentang bagaimana memandang hidup ini, dan yang kedua adalah petunjuk tentang menjalani hidup. Terkait dengan memandang hidup, jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk tentang bagaimana memandang hidup. Apa itu hidup? Hidup itu berapa kali? Dan kehidupan yang mana yang nanti akan kekal di dalamnya? Melalui Al-Quran kembali bahwa hidup itu dua kali, sebagaimana mati itu dua kali. Itu menjadi pandangan hidup kita. Hidup yang pertama sekarang ini, kita hadir, kita menyaksikan segemerlap dunia ini adalah hidup yang pertama. Sebelumnya diawali dengan kematian. Sebelum kita hidup di dunia ini, lahir, kita mati, lalu kemudian hidup, lalu kemudian mati, lalu kemudian kita dihidupkan kembali, yang disebut dengan hari akhir. Nah, ini adalah pandangan hidup. Maka hidup itu tidak hanya satu kali, maka kehidupan itu dua kali. Karena dua kali, dan kehidupan yang kedua nanti kita akan dimintai semua pertanggungjawaban atas kehidupan yang pertama ini, maka kita harus hati-hati, kita harus betul-betul hidup dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat. Termasuk juga pandangan tentang makhluk hidup juga. Al-Quran juga memberikan petunjuk. Yang hidup itu tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, yang di situ nanti kita dituntunkan untuk berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Al-Quran itu memberikan petunjuk bagaimana menjalani hidup ini. Setelah kita meyakini adanya kehidupan yang kedua, maka perilaku kita hati-hati. Karena kita meyakini bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita harus mengabdi kepada Sang Pencipta. Maka di situ kita tuntunannya bagaimana kita hidup, kita dituntunkan untuk sholat. Bulan ini kita dituntunkan untuk berpuasa. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini petunjuk Al-Quran menjalani hidup. Dalam satu tahun kita harus berhenti dari makan, dari minum. Kalau yang sudah berkeluarga, dari berhubungan. Paling tidak hanya satu kali saja dalam satu bulan saja, yaitu di bulan Ramadan. Meskipun kalau kita hitung dalam satu bulan ini ya hanya separuh saja, karena kita dituntunkan berpuasa ini hanya setengah hari saja. Maka dari 365 hari kita itu diberikan tuntunan hidup. Kamu berhenti makan, berhenti minum. Ya, kalau orang Indonesia ya 15 sampai 16 hari saja. Jadi tuntunan yang lain nanti kita
akhir dari bulan Ramadan ini, di situ ada zakat, ya. Baik itu zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Jadi 24 jam kita itu diberikan petunjuk bagaimana menjalani hidup ini. Kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dan petunjuk tentang bagaimana memandang hidup dan petunjuk bagaimana menjalani hidup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.